Saya Rocky Gerung menolak ide presidensial threshold karena itu adalah ide dungu dari partai-partai binaan oligarki. Mereka ada di kapal yang sama yang hendak merampok demokrasi. Tenggelamkan kapal itu, kata Bu Susi. Salam akal sehat. Kita berharap bahwa threshold untuk presiden tidak di 20% tapi di 10% kursi dan 15% suara. Biar apa? Biar kita punya banyak orang-orang terbaik maju di Pilpres. Sehingga tidak terjadi seperti 2014 dan 2019 di mana cuma 2 pasang calon itu membawa ada perpecahan atau pembelahan di masyarakat. Partai kan sudah berharap Pilpres bukan sarana perpecahan nasional tetapi sarana persatuan dan memilih orang-orang terbaik. Tidak boleh ada pembedaan antara partai lama dan partai baru, dan semua mesti mempunyai posisi hukum yang sama. Dia punya hak yang sama. Memberikan usulan kepada Pansus bahwa parliamentary threshold itu, presiden threshold itu harus ditiadakan. Tidak boleh 0, tidak boleh 1, tidak boleh, harus tidak ada. Nah, terkait dengan presidential threshold, sikap PSI adalah kami menolak diberlakukannya ambang batas untuk pencalonan presiden. Ada berbagai alasan, antara lain di seluruh dunia tidak ada yang namanya syarat untuk pencalonan. Yang ada adalah syarat untuk pemenangan. Begitu, jadi dengan memberlakukan presidential threshold ini juga sudah bertentangan dengan UUD 45 pasal 6 ayat 2A, di mana capres atau cawapres diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, kalau kita memberlakukan presidential threshold 0%, akan ada banyak calon, akan lebih beragam, dan dari berbagai kajian ini bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Masih bisa diharapkan untuk membatalkan presidential threshold sehingga presidensial threshold menjadi 0 saja. So, alias tidak ada. Fadlizon minta mahasiswa turun ke jalan kepung DPR. Anggota DPD RI Komisi 1 Fadlizon mengaku sulit jika mengandalkan kawan-kawannya di Senayan untuk menggolkan presidential threshold. Kalau menurut saya agak sulit berharap dengan kawan-kawan di DPR untuk mengubah presidential threshold. Ujarnya dalam diakusi virtual Minggu 12 Desember. Sebab menurutnya partai politik tidak bisa diharapkan. Oleh sebab itu Fadlizon mengimbau masyarakat agar turun meminta pengubahan ambang batas kandidat presiden. Mestinya masyarakat sipil, ormas besar, berbagai macam media, pers, gerakan mahasiswa mungkin lebih efektif, begitulah katanya. Sebab menurutnya suara rakyat memiliki kekuatan tertinggi di negara demokrasi. Kalau suara di partai menurut saya kecil kemungkinannya untuk mau mengubah presidential threshold termasuk di DPD. Begitulah jawabnya. Tidak hanya itu, dirinya juga membeberkan mengapa DPR tidak bisa diharapkan. Menurut dia, lembaga eksekutif terlalu mendominasi dan menempulkan kekuatan di DPR. Sebetulnya itu secara tidak langsung melumpuhkan peran pengawasan dari legislatif terhadap eksekutif. Hal inilah yang sangat perlu dikoreksi. Begitulah katanya. Menurut Fadli, masyarakat terus bersatu dan mencari cara untuk melawan konsolidasi oligarki yang tak ingin presidential threshold dihapus. Karena sangat berbahaya dan kepentingannya bukan hanya ekonomi politik, sosial, budaya, dan segala macamnya. Begitulah tandasnya. Kades KKB ancam gelar unjuk rasa di istana. Tuntut Perpres 104 tahun 2021. Para kepala desa di Kabupaten Bandung Barat mengancam turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa menolak peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang penggunaan dana desa. Mereka menuntut Perpres 104 tahun 2021 dibatalkan. Rencananya sebanyak 165 kepala desa dari KKB bakal bergabung dengan para kades dari Provinsi Jabar dan Banten untuk menggelar aksi di gedung DPR RI dan Istana Negara Presiden. Kami akan ikut turun aksi seluruh kepala desa di KKB. Kalau untuk kades baru atau yang masih pejabat diwakili oleh sekdas atau perangkat desanya, kata Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia KKB, Ahmad Soleh saat dihubungi Rabu 15 Desember. Dirinya menilai Perpres nomor 104 yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 November lalu itu terkesan menghilangkan otonomi desa. Pasalnya, penetapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam musyawarah desa Musdes menjadi mentah akibat terbitnya aturan itu. Kata APBDes sudah dibuat, sudah ditetapkan, tiba-tiba muncul aturan itu. Percuma ada otonomi desa. Jadi kepala desa sepakat
minta agar aturan itu dicabut atau revisi. Begitulah sambungnya. Dijelaskan Perpres 104 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo itu menentukan sebanyak 4 poin penggunaan dana desa tahun anggaran 2022. Dari keempat poin itu, diantaranya program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa, nominalnya sudah ditentukan paling sedikit itu 40%. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%. Dan dukungan pendanaan penanganan coronavirus di SARS 2019 itu paling sedikit 8% dari total alokasi dana desa yang diterima oleh setiap desa. Dan program sektor prioritas lainnya dari 4 poin pengguna DD yang telah ditentukan pemerintah pusat melalui Perpres 104 tersebut. Pemerintah desa mengelola sisa sebesar 32%. Dana alokasi yang diprotes keras oleh para kepala desa, yaitu pada penggunaan DD untuk bantuan langsung tunai paling sedikit 40%. Itu sangat memberatkan di tengah APBDes sudah disahkan. Apalagi ada janji politik kepala desa baru untuk merealisasikannya ke masyarakat. Begitulah tandasnya. Kades KKB ancam gelar unjuk rasa di istana, tuntut Perpres 104 tahun 2021. Para kepala desa di Kabupaten Bandung Barat mengancam turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa menolak peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang penggunaan dana desa. Mereka menuntut Perpres 104 tahun 2021 dibatalkan. Rencananya sebanyak 165 kepala desa dari KKB bakal bergabung dengan para kades dari Provinsi Jabar dan Banten untuk menggelar aksi di gedung DPR RI dan Istana Negara Presiden. Kami akan ikut turun aksi seluruh kepala desa di KKB. Kalau untuk kades baru atau yang masih pejabat diwakili oleh Sekdas atau perangkat desanya, kata Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia KKB, Ahmad Soleh saat dihubungi Rabu 15 Desember. Dirinya menilai Perpres nomor 104 yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 November lalu itu terkesan menghilangkan otonomi desa. Pasalnya, penetapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam musyawarah desa Musdes menjadi mentah akibat terbitnya aturan itu. Kata APBDes sudah dibuat, sudah ditetapkan, tiba-tiba muncul aturan itu. Percuma ada otonomi desa. Jadi kepala desa sepakat minta agar aturan itu dicabut atau revisi. Begitulah sambungnya. Dijelaskan Perpres 104 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo itu menentukan sebanyak 4 poin penggunaan dana desa tahun anggaran 2022. Dari keempat poin itu, diantaranya program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa, nominalnya sudah ditentukan paling sedikit itu 40%. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%. Dan dukungan pendanaan penanganan coronavirus di SARS 2019 itu paling sedikit 8% dari total alokasi dana desa yang diterima oleh setiap desa. Dan program sektor prioritas lainnya dari 4 poin pengguna DD yang telah ditentukan pemerintah pusat melalui Perpres 104 tersebut. Pemerintah desa mengelola sisa sebesar 32%. Dana alokasi yang diprotes keras oleh para kepala desa, yaitu pada penggunaan DD untuk bantuan langsung tunai paling sedikit 40%. Itu sangat memberatkan di tengah APBDes sudah disahkan. Apalagi ada janji politik kepala desa baru untuk merealisasikannya ke masyarakat. Begitulah tandasnya.